Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami Al-Islah Studio Dapur Kreasi Santri Masa Kini. Kali ini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu sahabat Al-Islah Studio yang menanyakan bagaimana hukum tidak memberikan nafkah batin kepada istri dalam waktu yang lumayan lama karena kondisi pekerjaan yang jauh dari rumah. Nah, kebetulan sahabat Al-Islah Studio yang mempertanyakan atau yang memberikan pertanyaan ini itu berprofesi sebagai pelaut ya, saudara Fajrun, yang pulang ke rumahnya itu kurang lebih dalam jangka waktu 6 bulan sekali. Nah, beliau mempertanyakan bagaimana pandangan hukum agama ketika tidak memberikan nafkah batin kepada sang istri dalam waktu yang lumayan lama seperti itu, tapi karena pekerjaannya yang memang jauh dari rumah, yang tidak bisa pulang setiap hari begitu. Baik sahabat Al-Islah Studio, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab atau saya bacakan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Fajrun, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya batasan kewajiban seorang suami memberikan nafkah batin kepada istrinya. Nah, menurut pandangan beberapa mazhab, wajibnya itu segimana ukurannya begitu ya. Dijelaskan dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani juz ke-7. Di sana dijelaskan bahwasanya menurut satu pendapat Syafi'iyah, seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya dalam tanda kutip memberikan hubungan biologis gitu ya, berjima dengan istrinya itu seumur hidup sekali. Yang wajibnya itu seumur hidup sekali memberikan nafkah batin kepada istri. Adapun selebihnya itu hukumnya sunnah. Nah, sunnahnya itu 4 hari sekali gitu. Jadi di dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani dalam juz 7 dijelaskan menurut mazhab Syafi'i, kewajiban seorang suami memberikan nafkah batin kepada istri itu seumur hidup sekali. Selebihnya disunahkan 4 hari sekali. Kemudian menurut mazhab Hanafi wajib setiap 4 bulan sekali begitu. Kemudian menurut mazhab Hambali wajib 4 bulan sekali bila tidak ada uzur. Nah, kemudian menurut pendapat rojih dari Malikiyah ya, mazhab Maliki, wajib tiap 4 hari sekali bila ada permintaan dari istri. Nah, begitu. Nah, yang namanya wajib berarti ketika ditinggalkan itu dihukumin dosa ya. Dan ketika dilaksanakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara Fajrun ini kan bermazhab Syafi'i ya. Ya, alangkah baiknya mengambil pendapat Syafi'iyah, itu yang mengatakan wajibnya itu hanya seumur hidup sekali, selebihnya disunahkan 4 hari sekali. Nah, lantas bagaimana kan kerjaannya itu sebagai pelaut, jauh dari rumah, susah untuk pulang setiap hari ke rumah ya. Untuk melaksanakan yang sunnah 4 kali sehari ini kan gak bisa begitu ya. Nah, kita melihat pertama kebutuhan biologi seorang istri itu beda-beda ya, beda-beda. Ada yang enggak dikasih nafkah batin setahun pun nggak apa-apa, ada gitu ya. Ada yang memang kalau misalkan 3 bulan nggak dikasih nafkah batin sama seorang suaminya, ini merasa resah gitu ya, merasa pokoknya merasa ada yang hilang dari kehidupannya.
Nah, kemudian ya yang ditanyakan oleh saudara Fajrun ini, bagaimana hukumnya begitu ya? Karena kondisi pekerjaannya itu jauh dari rumah. Jadi kembali kepada ketika kita sebagai suami mengucapkan akad nikah, ya, mengucapkan akad nikah. Setelah sah, biasanya amil atau penghulu suka menanyakan kepada kita, mau dibaca apa enggak sigot ta'lik ya. Yang mana bunyinya sigot ta'lik itu di sana ada ya poin-poinnya itu, ketika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan hal tersebut kepada hakim dan membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwad, nah, maka jatuhlah talak saya 1, kan begitu ya. Nah, contoh. Nah, dari sigot ta'lik tersebut kita bisa simpulkan ya. Kemudian dari hukum yang tadi dijelaskan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani, bahwasanya ketika seorang suami tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya dalam jangka waktu yang lama karena pekerjaan ya, entah itu sebagai pelaut seperti saudara Fajrun yang bertanya ini atau sebagai yang lainnya gitu, maka tolak ukurnya adalah ridho dan tidak sang istri tersebut begitu. Seandainya ditinggalkan 6 bulan ya, melaut cari nafkah zahir ya, kemudian sang istri ini ditinggalkan selama 6 bulan merasa ridho, maka tidak apa-apa begitu. Atau bahkan misalkan 1 tahun tapi istrinya ridho, maka nggak jadi masalah. Kemudian kalau misalkan nih ditinggalkan selama 6 bulan, si istri merasa tidak ridho, nah si istri boleh mengadukan hal tersebut kepada hakim dan membayar uang iwad yang sudah ditentukan dalam sigot ta'lik begitu ya. Kalau zaman saya dulu 10.000, kalau zaman sekarang wallahu alam berapa ya. Nah, seandainya sang istri mengadukan hal tersebut kepada hakim dan membayar uang iwad sesuai dengan yang ditentukan ketika pengucapan sigot ta'lik oleh suami, maka suami jatuh talak 1 begitu. Kesimpulannya ya, hukum suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istri karena pekerjaannya yang jauh dari rumah sehingga tidak bisa pulang setiap hari, itu bergantung kepada keridoan sang istri. Kalau si istrinya itu ridho, ditinggal lama, maka tidak jadi masalah. Kalau si istrinya tidak ridho ketika ditinggal lama, maka si istri punya kewenangan untuk mengadukan hal tersebut kepada hakim dan memberikan atau dan membayar uang iwad. Nah, ketika dibayar uang iwadnya, maka jatuh talak 1 untuk suami tersebut begitu. Nah, ini sama juga seperti istri yang diajak berjima oleh suaminya ya. Kemudian istri tersebut tidak melayaninya begitu. Kan dikatakan dalam hadis, la'anallahu mur'atan batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Allah melaknat seorang istri yang tidur nyenyak sedangkan suaminya marah kepada dia. Nah, dalam artian nih, si suami mengajak istri untuk berjima, kemudian si istrinya menolak, ini si istri bakal dilaknat gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Seandainya si suaminya ini marah gitu. Tapi misalkan kalau suaminya tidak marah ya, karena si suami ini mengerti betul, oh istri saya tidak mampu untuk melayani saya,
itu karena saya tahu kondisinya sangat capek, misalkan dari pagi, dari habis subuh dia udah nyiapin sarapan untuk anak-anak, nyiapin sarapan untuk kita sebagai suami, beres itu dia nyapu, setelah nyapu dia nyuci, setelah nyuci dia belanja, setelah belanja dia masak lagi untuk makan siang kita. Terus aktivitasnya nggak berhenti sampai sore misalkan, atau sampai malam lagi mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga ini istri kelelahan. Dan kita sebagai suami mengerti betul kondisi tersebut. Ketika kita mengajak istri kita untuk berjima, lantas istri kita menolak, tapi hati kita ridho nih sebagai suami, ya, karena kita mengerti betul dengan kondisi si istri ini, maka si istri tidak dilaknat. Itu kenapa? Karena dalam hadis tersebut dijelaskan wazaujuha 'alaiha sakhitun. Tolak ukurnya kemarahan suami atau ketidakridoan suami. Ketika suaminya ridho, ketika suaminya ikhlas, tidak dilayani untuk berjima pada saat itu karena kondisi yang memang si istri ini sangat kelelahan, maka tidak akan dilaknat. Begitupun masalah yang ditanyakan oleh Fajrun itu, ya. Seandainya istrinya ridho maka tidak masalah. Kalau istrinya nggak ridho, istri punya hak, punya kewenangan untuk mengadukan hal tersebut kepada hakim. Sekian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk para sahabat Alisla Studio sekalian. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kembali pertanyaannya di kolom komen. Seandainya bisa saya jawab langsung, insya Allah saya jawab langsung. Seandainya belum bisa saya jawab, insya Allah saya mutolaah dulu atau saya musyawarah dulu dengan guru-guru yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.